Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak mau mengabsensikan dulu ya. Adelia Nurul. Hadir, Pak. Baik. Alfred. Hadir, Pak. Bagus. Aisyah. Hadir. Grace. Hadir. Hadir. Oke. Petrus. Laia. Hadir. Hadir. Pak. Regina Nurul. Hadir, Pak. Suryani Nurul. Hadir, Pak. Victoria Nurul. Hadir, Pak. Justinus Nurul. Hadir, Pak. Bagus, semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Menurut kita masing-masing dalam hati doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi dan sebelum itu kita tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nyanyi yang singkat saja ya. Dan bernyanyi. Satu, tiga, ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bangsa, kita bela bersama. Bagus. Kami ya, sebelum kita mulai pembelajaran, maka materi kita pada hari ini adalah tentang lembaga tinggi negara. Ya, lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara. Ya, ini buku kita dapatkan di buku pembelajaran kita PKN pada hari ini ya. Maka lembaga tinggi negara. Jadi kira-kira ada yang mengerti dulu lembaga tinggi negara. Pak, seperti presiden atau wakil ketua. Tepuk tangan. Jadi lembaga tinggi negara ya. Jadi pengertian lembaga tinggi negara itu yaitu ya, struktur pemerintahan suatu negara yang berfungsi untuk menjalankan roda pemerintahan. Itulah pengertiannya. Artinya struktur itu susunan pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan. Jadi lembaga negara itu ada mulai dari presiden, ya, presiden dan wakil presiden, dibantu oleh para menteri-menterinya. Itulah lembaga tinggi negara. Ya, kemudian ada MPR. Apa kepanjangan MPR itu? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bagus. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, yaitu dan DPR. Dewan Perwakilan Daerah. DPR ya. Kalau DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan kalau DPD ya, DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Nah, kemudian ada lagi MK. MK itu adalah Mahkamah Agung. Ya. Ada juga ya yang namanya BPK. Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksa
keuangan, ya. Kemudian ada komisi yudisial, ya. Kalau komisi yudisial ini adalah, ya, yaitu berfungsi menegakkan kehormatan hakim. Berarti para hakim itu kalau yang mereka pakai baju yang besar, mereka hakim yang memutuskan hukum, ya. Itulah lembaga-lembaga negara. Jadi lembaga negara ini bekerja sama untuk, ya, menjalankan roda pemerintahan, ya. Itu, ya. Itulah fungsi-fungsinya. Jadi kemudian apa itu kira-kira pemerintahan pusat? Yaitu pemerintah, ya, seperangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang berdiri, ya, di pusat. Contohnya presiden, ya. Presiden itulah pemerintahan pusat. Jadi kalau pemerintahan daerah, contohnya itu para bupati, ya, kalau di daerah kita, ya. Kemudian pemerintah pusat itu ada terdiri dari, ya, pemerintah legislatif dan ada juga eksekutif. Kalau legislatif itu juga, ya, para presiden. Kalau eksekutif itu juga para DPR ataupun Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, itulah mereka. Ya. Kemudian, ya, apa kewenangan daripada pemerintah pusat itu? Yaitu kewenangan mereka ada 3 atau ada 4, ya, yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, ya, kemudian menjaga keberagaman, ya, dan menjaga umat beragama. Ya, itulah, ya, kewenangan pemerintah pusat. Jadi ada 2 sistem daripada pemerintahan, ya, yang kita pelajari, yaitu ada sistem pemerintahan presidensial, ya, dan ada juga sistem pemerintahan, ya, parlementer. Ya. Kalau sistem pemerintahan yang presidensial itu adalah yaitu pemerintah yang dipimpin oleh seorang presiden. Ya, itu, ya. Berarti itulah pemerintahan presidensial. Sedangkan kalau pemerintahan parlemen, siapa yang memimpin pemerintahan? Perdana Menteri. Yaitu Perdana Menteri, ya. Perdana Menteri, bukan presiden. Berarti ada Perdana Menterinya. Dan juga ada yang namanya sistem kerajaan. Ya, raja yang memimpin, bukan seorang presiden. Baik anak-anak kami, ya, dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanya. Apa negara dengan sistemnya pemerintahan siap? Pemerintahan presidensial. Contoh negara yang pemerintahannya, ya, sistem presidensial adalah yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itulah contohnya. Contohnya negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang presiden. Siapakah presiden kita pada saat ini? Presiden itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang perlu ditanyakan? Saya Pak, kalau sistem pemerintahan parlementer siapa yang Oke, baik. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Maka pemerintahan sistem, ya, parlementer itu yang memimpin, ya, pemerintahan adalah seorang perdana menteri, ya, seorang perdana menteri ataupun ada yang namanya raja, sistem kerajaan, ya. Ya, contoh negara yang sistem pemerintahan parlemen adalah contohnya negara Malaysia. Nah, itulah contohnya. Ya, bagaimana, sudah bisa dipahami? Sudah. Kami masih ada lagi yang masih belum dipahami? Ada pertanyaan? Saya Pak, Oh, silakan. kenapa harus setiap negara kenapa harus memiliki presiden? Bagus. Ini sangat bagus sekali pertanyaannya. Ya, setiap negara itu memiliki pemimpin, ya, supaya, ya, pemerintahan atau negara di suatu, ya, tempat itu ada yang mengkoordinir, ada yang
pemerintah, ada yang mengatur. Ya. Maka yang menjalankan roda pemerintah. Makanya ya ada presiden, ada pemimpin di suatu negara itu supaya ya roda pemerintahan itu bisa terlaksana sehingga pembangunan di dalam suatu negara ya bisa ya bergerak dengan cepat, bisa bergerak supaya ya ada kemajuan di suatu negara. Kira-kira demikian. Bagaimana? Sudah bisa dipahami semua? Sudah. Ya, maka untuk itu Bapak kasih tugas dan silakan dikerjakan. Ya. Bisa ya. Tugas pertama, tuliskan dua sistem pemerintahan. Nomor 2, tuliskan siapa nama presiden kita saat ini. Dan nomor 3, tuliskan nama-nama lembaga tinggi negara. Nah, nanti kalau sudah siap dikumpulkan dan Bapak akan mengasih nilainya. Terima kasih. Dan sekarang marilah kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana kira-kira perasaanmu dengan pembelajaran kita pada hari ini? Senang. Untuk itu, baiklah, kita coba buat cukup ya. Nah, cukup semangat. Ya, masih semangat lagi? Kita pada hari ini, ya, marilah kita berdoa dan menutup pembelajaran kita berdoa untuk agama kita masing-masing dalam hati, doa yang baik. Doa selesai. Kami sudah selesai pembelajaran kita, maka terima kasih yang atas perhatiannya dan selamat siang.